Hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Oke, jadi apa sih itu hakikat IPA? Hakikat IPA di dalam ilmu pengetahuan alam itu merupakan ilmu yang pelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini atau disebut ilmu tentang alam. Dalam IPA juga membahas tentang gejala-gejala yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada IPA sebagai proses. Jadi di dalam keterampilan proses IPA itu diberikan menjadi dua. Yang pertama ada keterampilan proses dasar atau basic skill, dan yang kedua ada keterampilan proses terintegrasi atau integrated skill. Jadi di dalam proses ini itu melibatkan kegiatan ilmiah seperti pengamatan, pengukuran, kualifikasi, dan eksperimen. Itu juga dikenal sebagai keterampilan proses sains. Jadi melalui proses ini peserta didik itu belajar untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, melakukan penyelidikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya ada IPA sebagai produk. Jadi produk IPA yang disebut istilah adalah sebutan, simbol atau nama dari benda-benda dan gejala-gejala alam seperti orang, tempat. Contohnya, malaria itu disebut sebutan, kemudian lambda, simbol untuk panjang gelombang, matahari itu nama benda, angin putih beliung itu termasuk gejala alam, dan Newton itu adalah nama orang, kemudian yang terakhir ada Galapagos, itu adalah nama tempat. Selanjutnya terdapat IPA sebagai sikap. Sikap ilmiah itu adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Iskandar 1996. Jadi, sikap-sikap ilmiah itu meliputi ada objektif terhadap fakta, tidak tergesa-gesa, berhati terbuka, kemudian tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat, kemudian bersikap hati-hati, dan yang terakhir, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya, IPA sebagai teknologi. Jadi, dalam konteks pendidikan, itu teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran IPA loh teman-teman. Jadi, itu melalui penggunaan alat peraga, perangkat lunak simulasi, atau eksperimen yang virtual. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi juga memungkinkan pengembangan inovasi baru berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwasannya hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi ini saling terkait satu sama lain dalam membentuk pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan. Kemudian proses ilmiah membantu siswa memperoleh produk pengetahuan yang valid. Sikap ilmiah juga mendukung cara berpikir kritis, sementara teknologi menyediakan alat untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi dengan memahami keempat dimensi ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan sains yang komprehensif dan relevan dengan tantangan di dunia modern. Oke, baik teman-teman, itulah tadi penyampaian terkait hakikat IPA. Terima kasih, semoga penyampaian yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih and see you next time.